Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali saya Tania pada hari ini 24 Desember 2022 kembali ditemani oleh Saya Romo Maksi Soge di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih? Kabarnya puji Tuhan, baik-baik, sehat-sehat saja. Puji Tuhan, luar biasa. Nah Romo, pada hari ini kita ini sudah dalam tahapan sebentar lagi menyambut kelahiran Yesus. Tapi saya juga ingin sekali, sebenarnya saya yakin juga teman-teman di rumah juga ingin tahu. Sebenarnya 24 Desember nih perayaan, kalau misalnya kita ke gereja, sama nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita ke gereja malam ini atau besok aja nih Romo. Nah mungkin Romo bisa menceritakan apa sih nih makna tanggal 24 Desember selain kita juga mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Silakan Romo. Baik, jadi kita sekarang di hari terakhir sebelum nanti besok kita merayakan Natal. Jadi tanggal 24 Desember itu hari terakhir dalam pekan Adventus. Itu untuk paginya. Lalu nanti malamnya baru kita merayakan malam Natal. Kebetulan kita tahun ini tanggal 24 Desember jatuh hari Sabtu. Lalu hari Minggu tanggal 25 Desembernya jatuhnya hari Minggu. Sehingga hari ini kalau secara liturgis paginya itu masih ada misa hari biasa di masa Advent. Lalu nanti malam baru dimulai dengan perayaan malam Natal. Jadi kenapa kita merayakan perayaan malam Natal? Ada yang bertanya, kenapa tidak mau 25 aja sekali? Karena kadang-kadang ada yang berpikir, saya sudah misa malam Natal, nanti hari Minggu, atau tanggal 25-nya nggak usah aja. Atau ada yang berpikir, saya misa tanggal 25 aja, 24 malam nggak usah. Padahal secara liturgi itu dia berbeda karena bacaan-bacaan yang disiapkan untuk misa malam Natal dan juga untuk misa hari raya Natal itu beda. Kenapa kita merayakan misa malam Natal? Karena kita bertolak dari Injil sendiri yang mengisahkan bahwa Yesus itu dilahirkan tuh malam, sehingga malaikat mendatangi. Kalau kita baca dalam Injil kisah, malaikat yang mendatangi para gembala untuk menyampaikan bahwa hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat di Bethlehem, di kandang Natal. Sehingga ketika gereja memulai untuk merayakan perayaan Natal, khususnya sekitar abad ke-4, masa di mana gereja sudah mulai sedikit dibebaskan ketika Konstantinus Agung menjadi kaisar dan dia menjadikan agama Kristen sebagai agama negara, agama wilayah waktu itu, menghentikan zaman kemartiran sebelumnya itu di mana gereja boleh dibilang hidup di bawah tanah. Orang masih mengejar-kejar agama Kristen. Tapi sejak Konstantinus Agung menjadi kaisar dan dia menjadikan gereja sebagai agama Kristen sebagai agama yang diakui di negara, dan waktu itu mulai berkembang, termasuk tradisi untuk merayakan Natal sebagai kelahiran Yesus Kristus, dan dengan merayakan Natal sebagai kelahiran Yesus Kristus juga dirayakan pada malam sebelumnya kita kenal sebagai malam Natal. Dan dirayakan perayaan malam Natal karena mau merayakan atau mengenangkan bahwa Yesus itu kita anggap sebagai terang, sebagai matahari. Kadang-kadang orang sudah bilang terang sudah terbit. Natal itu berarti merayakan terbitnya sang terang. Yesus sebagai sang terang yang terbit, makanya dirayakan juga pada malam sebelumnya. Karena sebagai simbol atau lambang terang yang membawa keselamatan kepada dunia. Sehingga ketika merayakan malam Natal, ada liturgi yang menunjukkan bagaimana ada persiapan untuk nanti kelahiran Yesus. Dan dalam perayaan malam Natal, kita dalam tradisi kita, kalau aslinya di wilayah di Eropa, katakan di Italia, itu mereka masih merayakan malam Natal itu pada kadang-kadang sampai tengah malam mereka merayakan. Kalau kita Indonesia ya karena kultur kita merayakan itu biasanya tidak sampai tengah malam kita merayakan malam Natal. Mungkin gereja-gereja yang besar bisa sampai tengah malam karena mereka harus buat jadwal malam Natal itu dirayakan bisa beberapa kali. Tapi kalau gereja-gereja yang biasanya kadang-kadang mereka sekali aja merayakan atau paling tidak 2 kali, tidak sampai tengah malam. Perayaan malam Natal dengan liturgi malam Natal, perayaan yang membawa kita untuk melihat atau meyakini bahwa Yesus
yang telah lahir. Kalau kita merayakan Natal itu berarti kita merayakan kelahiran Yesus. Boleh dibilang kita merayakan ulang tahunnya Yesus yang lahir. Dalam kitab suci kita percaya 2000-an tahun lalu Yesus lahir, dan ini dirayakan untuk mengenangkan bahwa Yesus adalah putra Allah yang menjelma hadir sebagai manusia, dan dia disimbolkan sebagai cahaya, terang. Dan dengan demikian terang yang Yesus hadirkan untuk membawa keselamatan ini kita syukuri dalam perayaan Natal. Makanya Natal itu lebih pada suasana atau perayaan sukacita, kemudian ada kandang Natal, kemudian kita sekarang masih ada lingkaran Advent, nanti kemudian malam Natal kita mulai menghiasi gereja dengan kandang Natal, dengan pohon Natal, dan semuanya itu sebagai sebuah gambaran sukacita. Gambaran sukacita karena Kristus lahir sebagai juru selamat. Kristus lahir sebagai pembawa terang keselamatan. Karena kalau disebut sebagai pembawa terang ini, kita ingat juga dalam kitab suci, dalam kitab Kejadian, di mana dalam kisah Kejadian awal itu Tuhan menciptakan dunia yang awalnya itu gelap. Lalu Tuhan menciptakan ada terang yang memisahkan gelap, yang kemudian akan disebut sebagai pagi atau siang, lalu malam ketika terang itu harus, kalau kita sekarang kita lihat sebagai terang, bumi berputar, ya, itu menjadi siang dan malam. Tapi dalam tradisi iman kita meyakini bahwa Tuhan yang menciptakan, menghadirkan terang untuk memisahkan kegelapan. Dan terang ini kita percaya dalam diri Yesus yang hadir sebagai terang, membawa keselamatan kepada kita, yang kemudian kita rayakan pada malam Natal di tanggal 24 Desember ini. Bagi kita orang Kristen, orang Katolik, merayakan perayaan Natal dengan sukacita yang boleh dibilang harus kita lihat bahwa ini perayaan sukacita yang berbeda secara liturgis dalam malam Natal dan juga hari raya Natal. Bahkan hari raya Natal sini sebenarnya juga ada punya dua perayaan. Ada yang disebut sebagai misa Fajar, misa Natal Fajar, dan juga misa Natal pagi. Dua perayaan yang berbeda dengan secara khusus. Kalau bilang berbeda itu berarti bacaan-bacaan yang disiapkan dalam perayaan Ekaristi itu tidak sama. Makanya kalau kita ikut malam Natal, lalu kita ikut lagi misa Natal, bacanya beda. Karena mau merenungkan Yesus dalam arti yang pertama dihadir sebagai sumber keselamatan dalam cahaya itu. Lalu malam hari Natalnya tanggal 25 itu kita merayakan atau mengenangkan bahwa Yesus itu hadir sebagai juru selamat. Juru selamat yang membawa sukacita, membawa kedamaian, sebagai raja baru yang hadir untuk membawa atau memimpin kita sebagai raja dalam hal iman, dalam hal kedamaian. Intinya bahwa Natal itu mengenangkan kisah kelahiran Yesus yang dirayakan dalam malam Natal dan juga Natal. Dua perayaan yang sama-sama mengenangkan atau mengingatkan kelahiran Yesus, tetapi yang dirayakan dengan penekanan yang berbeda dalam malam Natal sebagai sumber cahaya atau terang, dan juga Natal sebagai kelahiran Raja baru yang membawa kedamaian. Jadi bagi kita mensyukuri bahwa kita merayakan Natal. Kadang-kadang perayaan Natal ini ada juga yang memberikan pertanyaan tentang benar nggak Yesus itu lahir tanggal 25? Bagi kita orang Kristen, orang Katolik, kita tidak mempersoalkan benar atau tidak. Bisa dicari secara ke belakangnya, orang bisa menghitung apakah benar tanggal 25. Tapi bagi kita tanggal itu urusan kedua. Urusan yang pertama bahwa memang Kristus pernah lahir. Kristus pernah ada di dunia sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Sabda yang menjadi manusia. Yesus itu kita percaya sebagai sang Sabda yang menjadi manusia. Kalau ngomong sang Sabda itu berarti kaitannya dengan Tuhan. Sehingga Sabda yang menjelma manusia ini kita rayakan kelahirannya dalam Natal yang membawa sumber keselamatan untuk kita. Makanya dengan merayakan Natal itu ada sukacita. Bahkan sukacita Natal itu kemudian bergerak ke dunia sekuler misalnya. Bahkan orang-orang yang kadang tidak mengimani Yesus juga, mereka merayakan Natal, mereka pasang pohon Natal, mereka pakai atribut Sinterklas dan juga atribut Natal lagi. Juga orang juga banyak yang senang Natal, merayakan Natal karena ada banyak diskon juga untuk Natal. Sehingga
Natal menjadi sebuah perayaan universal meskipun dirayakan oleh para pengikut Kristus, tapi istilahnya buah-buah Natalnya itu dirayakan di seluruh dunia. Natal itu menjadi sukacita seluruh dunia, apalagi juga kan dirayakan di akhir tahun yang nanti mengawali tahun baru, sehingga selalu dikaitkan Natal dan tahun baru. Karena sukacita Natal, terang yang Yesus bawa, boleh dilihat bahwa akhirnya dirasakan oleh seluruh dunia. Seluruh dunia merayakan Natal dan tahun baru, meskipun kadang orang tidak mengimani Kristus, tapi buah-buah Natal. Katakanlah diskon Natal, ya semua dapat diskon Natal. Tidak untuk kita yang punya iman akan Kristus saja. Jadi hanya mau menggarisbawahi lagi bahwa ini sebuah perayaan sukacita. Sukacita karena terang hadir dalam diri Yesus yang membawa penyinaran untuk menghalau kegelapan yang kita yakin bahwa kegelapan itu dosa. Yesus hadir sebagai sumber keselamatan, juru selamat yang menghalau dosa dan membawa terang. Inilah sukacita malam Natal yang sudah kita lewati persiapannya di masa Adventus selama 4 pekan, mulai dari pekan Advent pertama, kedua, ketiga yang kita sebut juga pekan Minggu Gaudete Sukacita, lalu Minggu Advent yang keempat, dan kemudian tanggal 24 malamnya kita merayakan malam Natal. Wah, Romo, ini banyak pengetahuan baru nih yang saya dapat nih dari penjelasan Romo. Jadi kalau misalnya, berarti kalau bisa saya simpulkan sedikit, jadi ini sebenarnya perayaan malam Natal ini juga merupakan perayaan yang penting ya Romo ya. Jadi tidak bisa digantikan atau misalnya tidak bisa kita pilih nih salah satu, karena memang penekanannya ini jadi berbeda. Jadi semoga nanti setelah mendengarkan acara pada pagi hari ini, semoga yang mendengarkan semua bisa lebih meyakini bahwa dengan merayakan perayaan malam Natal kita dapat merenungkan dan mempersiapkan diri kita juga untuk menyambut terang, sehingga keesokan harinya kita sungguh-sungguh dapat siap menyambut Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita. Dan pada akhirnya kita dapat membawa sukacita sendiri yang hadir melalui kelahiran Yesus. Wah, luar biasa sekali Romo. Ini pengetahuan baru dan saya yakin juga akan sangat berguna juga buat siapapun yang mendengarkan pada pagi hari ini. Baik Romo, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, saya mohon Romo untuk memimpin doa supaya kita dapat lebih sungguh-sungguh mempersiapkan kelahiran Yesus keesokan hari. Oke. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, puji dan syukur, terima kasih kami haturkan kepadamu karena kami sudah di ujung masa Adventus di tahun ini, dan sebentar lagi kami akan merayakan malam Natal untuk mensyukuri kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, sebagai cahaya sumber terang yang menghalau kegelapan dosa kami. Kami berterima kasih kehadiran Yesus Putramu di malam Natal yang kami rayakan menjadi sumber sukacita, menjadi sumber iman kami bahwa Kristus hadir di tengah dunia sebagai manusia, menjadi juru selamat bagi kami. Terangilah, dampingilah kami selalu ya Tuhan, agar Kristus yang hadir di malam Natal menjadi sumber sukacita bagi kami dan juga menjadi sumber terang bagi kami untuk terus memancarkan kasih dan kebaikan-Mu kepada seluruh dunia. Doa dan permohonan ya Tuhan kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Romo Maksi, terima kasih banyak untuk Sama-sama. kehadirannya pada pagi hari ini. Baik Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengucapkan selamat mempersiapkan diri untuk merayakan perayaan malam Natal. Kiranya kita semua dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik supaya besok kita sungguh-sungguh siap untuk merayakan kehadiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Baiklah, sampai jumpa pada acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.